Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafira Adia Pradita, NIM 1701316010037 dari kelompok 7 yang akan membahas tentang penelitian kuantitatif non-eksperimen. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai penelitian non-eksperimen. Jadi penelitian non-eksperimen ini merupakan salah satu desain penelitian dari kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penelitian eksperimen dan yang kedua penelitian non-eksperimen. Jadi sebelum membuat penelitian, seorang peneliti ini harus merancang suatu rancangan penelitian. Nah, salah satu rancangan penelitiannya adalah dalam bentuk penelitian. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai ciri-ciri utama dari desain non-eksperimental. Seperti yang tertera pada di sini, jadi ciri-ciri ini ada 5. Yang pertama, 1. Studi dijalankan dalam kondisi yang normal atau senatural mungkin dan fenomena yang muncul di observasi apa adanya. Jadi, latar settingnya ini apa adanya tanpa adanya suatu intervensi. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mendeskripsikan masalah atau mengeksplorasi dan menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga, lemah dalam menjelaskan hubungan sebab akibat karena tidak adanya intervensi terhadap subjek penelitian. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dalam kondisi tidak memungkinkan dilakukan eksperimen, seperti adanya masalah etik penelitian atau variabel sulit dimanipulasi, atau jika dilakukan manipulasi akan ada masalah. Kelima, untuk menjamin validitas penelitian agar mendekati eksperimen, maka peneliti dapat mempertimbangkan variabel tambahan. Setelah mengetahui penjelasan dari pengertian dan juga ciri-ciri dari penelitian non-eksperimen, di sini kelompok akan menjelaskan mengenai 4 dari desain penelitian non-eksperimen. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, yang kedua penelitian komparatif, yang ketiga penelitian asosiatif, dan yang keempat penelitian kausalitas. Nah, untuk saya sendiri di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian deskriptif dan juga penelitian komparatif. Pertama, desain penelitian yang akan dibahas yaitu penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini ataupun masa lampau, serta tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi apa adanya. Nah, penelitian deskriptif ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menjelaskan atau menggambarkan variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, tidak bertujuan mencari hubungan sebab akibat. Yang ketiga, dapat dipakai untuk jenis penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, pengumpulan data melalui observasi terstruktur, kuesioner, dan wawancara ataupun studi survei. Yang kelima, studi ini dapat dijalankan. Deskriptif ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada 3. Yang pertama, studi deskriptif khusus atau typical descriptive design. Yang kedua, studi deskriptif perbandingan atau comparative descriptive design. Yang ketiga, studi deskriptif yang mempertimbangkan waktu atau descriptive design time dimension. Nah, studi deskriptif khusus ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Peneliti hanya mencari informasi yang akurat dari karakteristik satu kelompok sampel, bisa berupa subjek, kelompok, institusi, ataupun situasi. Yang kedua, studi deskriptif perbandingan. Nah, di sini dirancang untuk menggambarkan variabel dengan memperbandingkan antara 2 atau lebih kelompok untuk melihat perbedaannya. Misalnya, penelitian tentang tingkat kepatuhan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 ini antara penduduk jenis kelamin pria dengan wanita. Yang ketiga, studi deskriptif yang mempertimbangkan waktu. Dirancang untuk menggambarkan perubahan variabel yang diamati tiap waktu, menggunakan analisis longitudinal. Jadi, bukan hanya status dan interrelasi antar masalah, namun juga perubahannya dalam perspektif waktu. Penjelasan dari desain penelitian deskriptif tadi, kita beralih untuk memahami mengenai penelitian desain yang kedua, yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif sendiri merupakan penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat
berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Desain penelitian komparatif dapat dibedakan menjadi dua. Jadi ada dua, yang pertama desain penelitian cohort dan yang kedua desain penelitian kasus kontrol. Dan di sini kami akan membahas mengenai yang pertama, yaitu desain penelitian cohort. Desain penelitian cohort ini merupakan desain penelitian yang menggunakan pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach. Penelitian ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Seperti yang ada pada slide di atas, penelitian cohort ini memiliki kelebihan. Yang pertama, komparabilitas antara kelompok kasus dan juga kelompok kontrol dapat diatur. Yang kedua, terdapat uniformitas atau keseragaman observasi baik terhadap faktor risiko maupun efek dari waktu ke waktu berikutnya. Yang ketiga, besarnya angka risiko dari waktu ke waktu berikutnya dapat langsung ditetapkan. Nah, di antara kelebihan tiga ini tentunya memiliki kelemahan. Yang pertama, pengukuran variabel kurang objektivitas dan reliabilitas, karena seandainya menggunakan subjek yang masih hidup, subjek harus mengingat kembali faktor resikonya. Yang kedua, efek variabel luar tidak dapat diketahui secara teknis, tidak dapat dikendalikan atau tidak terkendali ketika dilakukan matching. Yang ketiga, terkadang terdapat kesulitan dalam memilih kelompok kontrol karena banyaknya faktor risiko yang harus dikendalikan. Nah, ini merupakan rancangan dari penelitian cohort. Bisa dilihat pada gambar di samping. Membahas mengenai desain penelitian cohort. Yang kedua, di sini kami akan membahas mengenai desain penelitian kasus kontrol atau case control. Penelitian kasus kontrol ini menjadi kebalikan dari penelitian cohort. Pada penelitian kasus kontrol ini, peneliti melakukan pengukuran pada variabel terikat terlebih dahulu. Nah, dalam pelaksanaannya tentu penelitian kasus kontrol ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Nah, kita akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari penelitian kasus kontrol ini yang pertama yaitu tidak menghadapi kendala etika. Jadi tidak seperti pada rancangan cohort yang memiliki kendala etika. Yang kedua, hasil penelitiannya lebih tajam karena adanya kesamaan waktu antara kelompok kasus atau kelompok kontrol. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan tidak memerlukan waktu yang lama, tidak seperti pada penelitian cohort. Nah, di balik kelebihan-kelebihannya ini tentu memiliki suatu kelemahan. Yang pertama, pengukuran variabel kurang objektivitas dan reliabilitas, tidak seperti pada penelitian cohort. Yang kedua, efek variabel luar tidak dapat diketahui karena secara teknis tidak dapat dikendalikan atau tidak terkendali ketika dilakukan matching. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah terkadang terdapat kesulitan dalam memilih kelompok kontrol karena banyak faktor resiko. Ini gambar dari rancangan penelitian case control seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu penelitian asosiatif. Menurut Sugiono, pengertian penelitian dengan metode asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan menurut Singarimbun dan Effendi mengemukakan bahwa hubungan antar variabel dalam penelitian asosiatif dapat berupa hubungan simetris, timbal balik, dan interaktif. Contoh pertama, hubungan interaktif adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi. Jadi tidak diketahui mana variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Contohnya adalah hubungan antara kecerdasan dan kemampuan menyerap informasi. Dari dua variabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kecerdasan mempengaruhi kemampuan menyerap informasi dan sekaligus kemampuan menyerap informasi mempengaruhi kecerdasan. Selanjutnya yaitu hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Contoh ini dapat menjelaskan bahwa motivasi kerja mempengaruhi prestasi kerja. Sebaliknya, prestasi kerja juga dapat mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Menurut Purwanto, hubungan simetris adalah hubungan antar dua variabel yang bersifat sejajar atau sama. Hubungan simetris terjadi apabila pertama,
kedua variabel indikator dari konsep yang sama. Misalnya, kualifikasi guru yang baik adalah tingkat pendidikan dan pengalaman mengajarnya. Variabel tingkat pendidikan tidak dipengaruhi oleh pengalaman mengajar. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua variabel adalah akibat dari suatu faktor yang sama. Misalnya, meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat dengan naiknya jumlah oplah surat kabar merupakan dua variabel yang tidak saling mempengaruhi, namun diakibatkan oleh faktor yang sama, yaitu peningkatan penggunaan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, kedua variabel berkaitan secara fungsional. Misalnya, hubungan antara petani dengan cangkul, hubungan guru dengan murid, hubungan dokter dengan pasien, dan sebagainya. Yang terakhir, kedua variabel mempunyai hubungan karena kebetulan semata-mata. Misalnya, secara kebetulan semua murid berkacamata gemar membaca. Hubungan antara variabel murid berkacamata dengan gemar membaca adalah hubungan simetris. Selanjutnya yaitu hubungan kausal atau yang biasa kita sebut dengan hubungan timbal balik. Jadi hubungan kausal di sini berbeda dengan metode penelitian kausal yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Hubungan kausal di sini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Salah satu variabel atau independen mempengaruhi variabel yang lain atau dependen. Menurut Irawan, untuk menyatakan ada hubungan sebab akibat harus dipenuhi dua syarat utama, yaitu pertama, terdapat hubungan antara variabel bebas atau independen variabel dengan variabel terikat atau dependent variable. Yang kedua yaitu terdapat seri urutan yang benar. Diartikan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai faktor penyebab, suatu variabel tidak mungkin terjadi setelah faktor akibat. Dapat diartikan juga bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak simetrik. Hubungan simetrik maksudnya adalah arah pengaruhnya dapat berasal dari dua pihak, yaitu sebab dapat mempengaruhi akibat dan akibat dapat juga mempengaruhi sebab. Slide berikutnya yaitu penelitian kausalitas. Menurut Sugiono, penelitian menggunakan metode kausal adalah penelitian yang menggunakan hubungan sebab akibat yang memiliki variabel independen dan variabel dependen. Metode penelitian kausal merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki sebab akibat dari sebuah pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor penyebabnya. Penelitian kausal juga sering disebut kausal komparatif. Ciri-ciri metode ini adalah data yang diambil setelah semua masalah yang dipermasalahkan terjadi. Jadi maksudnya peneliti mengambil satu atau lebih sampel akibat dari permasalahan tersebut dan menguji kembali dengan tujuan untuk mencari sebab terjadinya permasalahan tersebut. Menurut Emzir, penelitian kausal komparatif dilakukan dalam 5 tahap, yakni pertama, merumuskan masalah, kedua, menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti atau sesuai dengan karakteristik masalah yang akan kita teliti. Yang ketiga, pemilihan kelompok pembanding. Yang keempat, pengumpulan data. Dan yang kelima, analisis data. Kelebihan metode penelitian kausal. Metode kausal komparatif lebih baik digunakan daripada metode eksperimental apabila pertama, tidak selalu mungkin untuk memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang perlu untuk menyelidiki hubungan sebab akibat secara langsung. Yang kedua, apabila pengontrolan terhadap semua variabel kecuali variabel bebas sangat tidak realistik dan dibuat-buat yang mencegah interaksi normal dengan lain-lain variabel yang berpengaruh. Yang ketiga, apabila kontrol di laboratorium untuk berbagai tujuan penelitian adalah tidak praktis, terlalu mahal, atau dipandang dari segi etika diragukan atau dipertanyakan.
Yang kedua yaitu studi kausal komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Apa yang sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana, dan sejenis dengan itu. Yang ketiga, perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial. Pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangan metode penelitian kausal yaitu pertama, tidak adanya kelas kontrol terhadap variabel bebas di dalam keterbatasan pemilihan. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan dan aktual. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menentukan sebab atau akibat apabila hubungan antar variabel telah terungkap. Presentasi dari kelompok 7 mengenai penelitian eksperimen. Saya dan juga rekan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyusunan makalah ini dan penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.